Selamat malam. Kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang metode regulasi falsi. Untuk kelompok 3, Dedi Iskandar, Nurdian Rizky Mubarokah, Rifki Julfikar, Wari Saiful Hidayat. Untuk untuk materi yang dijelaskan, pengertian, algoritma, contoh soal, kelebihan dan kekurangan, kesimpulan. Pengertian. Metode regulasi falsif adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan manfaat kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Sebenarnya, metode ini hampir sama dengan metode biseksi, tapi titik pendekatannya yang digunakan pada metode ini berbeda dengan metode biseksi. Langkah-langkah dalam metode regular falsi. Yang pertama kita akan menentukan interval titik awal dari nilai x0 dan x1. Yang kemudian sehingga fx0 dan fx1-nya itu harus kurang dari 0. Setelah itu kita akan hitung nilai dari x2-nya. Nah, rumusnya adalah x2 sama dengan x1 dikurangi fx1 dikali hasil perkurangan dari x1 minus x0. Kemudian kita bagi dengan fx1 dikurangi fx0. Setelah itu kita periksa apakah fx0 dan fx2-nya itu kurang dari 0 atau fx1 dan fx2-nya itu kurang dari 0. Jika fx0 dan fx2-nya itu kurang dari 0, maka x sama dengan x0 atau x2 sama dengan x1. Jika tidak, maka x1 sama dengan x1 atau x2 sama dengan x0. Setelah itu kita lakukan terus langkah-langkah tersebut sampai ketemu akar yang paling mendekati akar sebenarnya atau mempunyai nilai error yang cukup kecil. Nah, jadi rumus metode regular falsi itu adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali hasil perkurangan dari xn dikurangi xn minus 1. Kemudian kita bagi fxn dikurangi fxn minus 1. Yaitu f0 harus f0 dan f1-nya itu harus kurang dari 0. Oke, untuk contoh soal, kita tentukan akar dari persamaan fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x kurangi 6 sama dengan 0. Untuk penggunaan metode regular palsi, menggunakan sampai 9 iterasi. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang tadi Rifki Julfikar sampaikan. Oke, untuk iterasi pertama kita ambil x0-nya negatif 1 dan x1-nya kita menggunakan 3. F negatif 1 sama dengan 4 dikali negatif 1 pangkat 3 dikurangi 15 dikali dikali 1 pangkat 2 ditambah 7 dikali negatif 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 42. Untuk F3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 17 kali 3 dikurangi 6 sama dengan 18. Untuk nilai X2-nya sama dengan 3 negatif 18 kurung siku 3 dikurangi negatif 1. Lalu per 18 dikurangi negatif 42 hasilnya 1,8. Untuk hasil F F1,8 sama dengan 4 dikali 1,8 pangkat 3 dikurangi 15 kali 1,8 pangkat 2 ditambah 17 dikali 1,8 kurangi 6 sama dengan negatif 0,7672. Nah, untuk hasil F3 sama F1,8 itu kurang dari 0, maka
diambil X0-nya sama dengan X2 sama dengan 1,8 dan X1-nya 3. Nah, kita lihat untuk tabelnya, kita inisikan terlebih dahulu kan X0-nya itu -1, untuk X1-nya itu 3. Nah, X2-nya itu kan 1,8. Lalu untuk f X0-nya itu kita mencari dari hasil dari X0. Lalu untuk fx1 dari perhitungan x1, lalu fx2 dari perhitungan x2. Nah, untuk iterasi selanjutnya kita lihat eh, x2 sama dengan 3 dikurangi 18 kurung siku 3 dikurangi 1,8 per 18 dikurangi negatif 0,672 sama dengan 1,84319. Nah, untuk mencari fx2-nya gitu, F1,84319 sama dengan 4 dikali 1,84319 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 1,84318 pangkat 2 tambah 17 dikali 1,84319 dikurangi 6 hasilnya negatif 0,57817. Untuk hasilnya F3 yaitu fx1 sama fx2-nya itu kan kurang dari 0. Maka diambil x0 sama dengan xx2 sama dengan 1,84319 dan x1-nya 3. Untuk iterasi 3. Nah, baik, untuk di sini saya akan menjelaskan iterasi ketiga. Nah, untuk iterasi ketiga ini sama rumusnya seperti yang sebelumnya. Nah, ini X2 sama dengan 3 dikurangi 18 dikali 3 min 1,84319 dibagi 18 dikurangi min 0,57817 sama dengan, nah ini hasilnya itu 1,87919. Nah, untuk F2-nya, lalu X2-nya kita masukkan ke bawah nilai X2-nya. Jadi F 1,87919 sama dengan 4 dikali 1,87919 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 1,87919 pangkat 2 ditambah 17 dikali 1,87919 dikurangi 6 dan untuk hasilnya ini 0 min 0,47975. Nah, untuk F1 dan F2-nya ini kan lebih kecil dari 0, maka X0-nya sama dengan X2. Hasil dari X2 itu adalah 1,87919 dan untuk X1-nya tetap yaitu 3 gitu. Nah, ini untuk sebenarnya iterasinya menggunakan rumus yang sama sampai iterasi ke-9. Nah, untuk tabelnya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nanti untuk X0-nya tadi 1, X1-nya itu 3, X2-nya itu 1,8, Fx0-nya itu min 2, Fx1-nya itu 18, dan Fx2-nya itu 0,9672. Nah, untuk tabel berikutnya sama aja untuk pengerjaan iterasi sampai 9 ini. Nah, jadi untuk akar dari persamaan soal yang tadi 4x pangkat 3 dikurangi 15x kali 2 tambah 17x min 6 sama dengan 0 itu kita jika menggunakan metode regularisasi adalah 1,97979. Nah, ini bisa dilihat dari nilai akhir X2 ini, teman-teman. Bisa dilihat dari nilai iterasi 9 untuk X2-nya gitu. Jadi kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari metode regularisasi. Nah, untuk kelebihannya itu pada metode ini kita hanya butuh lebih sedikit iterasi daripada menggunakan metode biseksi. Kemudian untuk kekurangannya itu tidak bisa mencari bilangan yang kompleks dan jika terdapat lebih dari satu akar harus satu persatu. Nah, kemudian yang kedua kekurangannya itu untuk mendapatkan akarnya
itu lebih lambat untuk mencapai konvergennya. Tetapi jika dibandingkan dengan biseksi, metode ini itu lebih cepat ya. Kemudian untuk rumus yang digunakan untuk mendapatkan akar dengan metode ini juga lebih rumit jika dibandingkan dengan metode biseksi. Nah, jadi kesimpulannya, untuk metode regula falsi salah satu metode tertutup untuk solusi pencarian akar dalam penyelesaian kesamaan-kesamaan linier melalui proses iterasi atau perulangan. Nah, metode ini juga bisa disebut sebagai hasil modifikasi dari metode biseksi yang kinerjanya itu lebih cepat dalam menemukan akar dengan metode biseksi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami terkait metode regula falsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.